Oke, baik Anissa dan pemirsa sekalian. Jadi kalau tadi kita ke Ancol, nah kali ini ada informasi pemirsa Monumen Nasional atau Monas di Jakarta ini masih menjadi primadona begitu ya bagi masyarakat untuk berwisata di momen libur tahun baru 2026. Ya, tidak hanya menjadi pilihan bagi wisatawan lokal, tapi kawasan Monas juga dipilih bagi wisatawan mancanegara. Wow, kita lihat bersama. Tercatat pada Kamis 1 Januari 2026 kemarin, jumlah kunjungan wisatawan lokal mencapai 72.026 orang. Sementara jumlah wisatawan mancanegara sebanyak 337 orang. Bahkan jumlah kunjungan pada tahun baru 2026 lebih banyak dibandingkan pada tahun baru 2025 yang hanya menyentuh 41.951 orang. Ya, diprediksi jumlah kunjungan wisatawan akan terus meningkat seiring masih terjadinya libur anak sekolah ya hingga Minggu 4 Januari 2026. Nah, khusus untuk tanggal 1 Januari 2026, Monas beroperasi sejak pukul 10 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Lalu mulai 2 sampai 4 Januari 2026 ini Monas beroperasi normal ya pada 5 Januari 2026 tutup. Ayo silakan Bapak Ibu untuk Anda akan masuk Monas melalui terowongan bawah tanah. Oke, dan langsung saja kami akan mengajak Anda pemirsa untuk menyaksikan seperti apa suasana liburan di kawasan wisata Monumen Nasional Jakarta. Sudah ada rekan jurnalis Berita 1 Iksan Ali dan juru kamera Dava Sidki. Kita sapa Iksan. Selamat siang Iksan. Waduh Iksan, ini saya sih sudah lama ya nggak ke Monas ya Iksan ya. Nah tapi kalau untuk sekarang, ini terakhir saya beberapa tahun lalu ya ke Monas. Nah kalau sekarang ini seperti apa situasinya di sana saat ini di tahun baru 2026? Seperti apa kondisi terkini di Monas saat ini? Silakan Iksan. Rolando, Anissa, memang masih ada nuansa selamat tahun baru 2026 bagi Anda pemirsa Berita 1 dan mungkin masih menyempatkan untuk berlibur ke berbagai tempat wisata. Salah satunya di kawasan Monumen Nasional atau Monas di Jakarta yang masih menjadi primadona bagi sebagian besar masyarakat Jakarta, bahkan masyarakat Indonesia yang sengaja ke jantung ibu kota di kawasan Monas pada Jumat siang ini. Dan memang menurut data yang kami peroleh dari pengelola Monas, per pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat sudah ada sebanyak 4.000 orang yang memadati kawasan Monas, baik untuk berkeliling ataupun menghabiskan waktu di sekitaran area kawasan Monas maupun naik ke puncak Monas. Dan kebetulan saat ini saya sudah berada di puncak Monas, tepatnya di atas ketinggian 115 meter di atas permukaan tanah. Dan dari sini, ini untuk pertama kalinya bahkan saya menginjakkan kaki di puncak Monas, saya bisa melihat berbagai pemandangan dari berbagai sudut arah mata angin. Dan sayang ini cuacanya hujan. Kalau tidak hujan, dari arah selatan saya bisa langsung melihat dari pemandangan Gunung Salak di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dan dari arah utara saya bisa langsung melihat gugusan pulau-pulau di Kepulauan Seribu. Dan memang ratusan orang ini bisa menyempatkan untuk naik ke Tugu Monas. Dan ada kuota tersendiri untuk perharinya sekitar 250 orang ini bisa naik ke atas Tugu Monas. Dan ada biaya tiket tersendiri. Jika orang dewasa ini dikenakan tiket sebesar Rp24.000 dan anak-anak sebesar Rp6.000. Dan ini merupakan kesempatan yang langka karena tidak bisa semua orang bisa melihat seluruh penjuru Jakarta dari berbagai sudut mata angin. Mungkin saya ingin mengajak pemirsa, Ibu boleh ke sini Ibu. Ibu selamat siang. Ibu dengan siapa, dari mana? Ibu Rina dari Pemalang kita. Dari Pemalang jauh-jauh ke Jakarta. Ini pertama kali ke Monas? Udah 2 kali sih sini. Kalau ke puncaknya? Baru iya. Gimana perasaannya Bu Rina? Oh, luar biasa. Sangat excited dengan antrian yang sangat panjang kayak gitu. Ngantrinya berapa lama tadi Bu untuk naik ke sini? Berapa ya tadi? Sekitar setengah jam kayaknya. 30 menit? 30 menit, ya. Apalagi nanti turun juga ngantri lagi katanya? Ngantri lagi, tapi nggak apa-apa, kita dapat pengalaman kan di sekitar. Lagi liburan ya Bu? Betul, betul. Oh, siapa aja Bu Rina? Ada teman-teman sama ini, ponakan-ponakan. Sini ponakannya. Ponakannya ini. Dari Pemalang. Ibu. Dia dapat pengalaman juga, baru naik ke sini ya. Jadi pembelajaran juga ya Bu ya? Ini kan masih kelas 4 ya? Kelas 4, biar tahu kan sejarah-sejarah di Jakarta apa aja gitu. Tadi udah lihat di bawah itu ada
peta Indonesia, terus ada Garuda Pancasila, terus tadi pas di bawah proklamasi itu, teks proklamasi baru dibuka kayak gitu. Terus ada bendera yang gede itu. Seneng banget. Apalagi lagi libur sekolah, jadi ada wisata sejarahnya juga, Bu Rina. Betul Bu Rina, banget. sejauh ini, apalagi ini kunjungan pertama untuk di Tugu Monas. Udah merasa nyamankah atau ada apa lagi nih, Bu, untuk saran ke depannya? Sarannya sih kamar mandi ya, cuman satu kan di bawah. Jadi kalau ke kamar mandi ngantri terus lama gitu, kasihan kalau misalnya lagi ngantri gitu. Paling itu sih kayaknya. Itu aja. Diperbanyak ya, Bu. Kalau harga tiket, Bu Rina, termasuk terjangkau atau gimana nih, murah meriah? Terjangkau sih menurut aku ya, terjangkau banget untuk kalangan menengah ke bawah, menengah ke atas juga standar lah gitu. Terima kasih, Bu Rina. Dadah dulu dong ke keluarga yang di Pemalang. Ya, dari Pemalang ini. Oke, makasih Bu Rina. Ade, makasih. Jangan lupa hari Senin sekolah ya, Bu. Iya, sekolah pasti. Hari Minggu kita pulang. Oke. Terima kasih banyak. Itu adalah salah satu kesaksian dari Pemalang, bahkan menyempatkan untuk naik ke Tugu Monas di atas 115 meter di atas permukaan tanah, bisa melihat berbagai pemandangan dari sudut kota, gedung-gedung pencakar langit. Ini bisa menjadi kesempatan, bahkan tadi sempat diutarakan, bukan hanya melihat pemandangan, ada wisata sejarah. Karena kita tahu bersama kawasan Monas ini paket lengkap. Selain juga bisa berwisata, ada wisata sejarah karena ada museum proklamasi yang memutar bagaimana Presiden pertama Soekarno mengumandangkan proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Selain itu juga ada wisata-wisata sejarah bagaimana Indonesia bisa merdeka di area Cawan Monas. Ini juga bisa menjadi kesempatan bagi keluarga yang membawa putra-putri tercinta mereka untuk bisa mengenal Indonesia, bisa mengenal bagaimana monumen nasional berdiri dan bisa membanggakan rasa nasionalisme ini ke depan. Dan bagi masyarakat ataupun pemirsa Berita Satu yang ingin datang ke kawasan Monas Jakarta, bisa datang dari pukul 6 pagi hingga pukul 6 sore. Dan untuk yang ingin datang ke puncak Tugu Monas ini memang ada kuota tersendiri dan juga tiket yang cukup murah. Anak-anak hanya dikenakan Rp6.000 dan orang dewasa dikenakan sekitar Rp24.000, yang mana terbagi dalam 10 sesi. Nantinya Anda tidak perlu khawatir karena untuk naik ke puncak Monas ada lift yang disediakan oleh pihak pengelola. Jadi saya menunggu Rolando maupun Anissa untuk langsung setelah siaran ke Monumen Nasional. Kita lihat Jakarta di atas ketinggian 115 meter. Kembali ke Anda. Oke, baik.